Saya lanjutkan kembali diskusi kita di dua sisi. Tadi disampaikan oleh Bang Patria Ginting, ini sangat menggelitik kalau buat saya ya. Tuduhan atau tudingan yang harus dipertanggungjawabkan juga, agak serius nih, bahwa ada dugaan di Jawa Tengah khususnya. Tadi boleh ditanggapi Bang Idrus bahwa tidak hanya ada endorsement, ada faktor lain juga yang disebutkan mempengaruhi kemenangan Lutfi di situ. Kalau koleganya Bang Patria bilang sudah jelas adanya penggunaan AS dan aparatur di situ. Bagaimana meresponnya Bang Idrus? Jadi pertama begini, ini kan ada pengamat ini dan saya kira pengamat itu selalu bicara dalam kerangka teori. Dalam dunia politik praktis, dukungan itu adalah sangat dinamis. Ya. Dan karena itu, karena dinamika itu, maka tidak boleh ada di antara kita mengklaim bahwa ini milik saya. Jadi misalkan PDIP juga mengatakan, ini mohon maaf Mas Ginting, mengatakan ini adalah kandang banteng. Ya Golkar juga bisa mengklaim Sulawesi Selatan adalah beringin, kemudian Jawa Barat beringin, tapi tidak bisa. Dalam dunia politik praktis, dukungan itu sangat dinamis dan sewaktu-waktu berubah, dan karena itu survei juga selalu dikatakan ini hanya merekam pada waktu itu. Jadi 1, 2, 3 hari setelah itu bisa saja berubah. Nah, kalau misalkan ya konstruksi berpikirnya bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng, lalu seakan-akan miliknya PDIP, nah di situ mulai ada muncul kecurigaan. Ini milik saya kok ada yang merebut. Nah, tidak bisa begitu berpikirnya. Bahwa siapapun itu adalah miliknya, tergantung pada pendekatan-pendekatan yang ada. Berarti ya, PDIP kurang kali pendekatannya ke konstituennya gitu ya? Saya tidak mengatakan begitu. Nanti kan tergantung pendekatan yang ada nih. Saya tidak mengatakan begitu, tetapi ini kan perlu. Nah, kalau ada endorsement atau ada misalkan dukungan, lalu kemudian itu diikuti dengan yang lain, sekali lagi saya katakan, ini yang kadang-kadang agak susah. Diikuti dengan yang lainnya itu apa, Bang? Ya diikuti, misalkan tadi kan itu bahwa ini ada barang jualan, lalu kemudian di situ yang lain itu dimasukkan dalam gudang. Di ini display kan, satu disimpan di gudang. Masukkan gitu. Itu ada yang memasukkan. Nah ini kan berangkat dari suatu logika, dan tadi itu asumsi, dan tadi dikatakan Mas Ginting sendiri itu adalah dugaan. Nah dugaan itu tidak cukup, karena kalau kita proses lebih lanjut pada tahap selanjutnya proses hukum, kan di situ ada bukti. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ya boleh saja kita menyampaikan dugaan-dugaan, tetapi itu juga tidak bisa kalau tidak disertai dengan fakta-fakta yang itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya kenapa? Kalau ini kita lakukan, ya kita juga memberikan pendidikan politik yang kurang baik kepada rakyat. Kalau bicara fakta, ada faktanya, Bang Patria? Nah itu aja. Jadi saya udah hidup. Saya tadi itu bicara dari segi hak konstitusi orang untuk bertanya. Bertanya, betul. Ini kan semua. Ini DPR yang ngatur dan berbagai macam, bahwa ketika ada yang diputuskan menang, maka dibuka mekanismenya orang boleh bertanya. Maka pertanyaannya boleh sah, dan benar kata Pak Idrus sebagai senior Golkar yang sudah lama malang melintang di DPR, nanti ada prosesnya. Maksudnya saya tadi adalah ya udah ada orang bertanya, dihormati bahwa orang itu sedang menjalankan hak konstitusinya. Makanya tadi saya bilang mungkin nanti di Banten Golkar dan PDI Perjuangan sama-sama bertanya tentang hasil. Boleh kan? Itu aja sebenarnya. Nah, bahwa yang kemudian mendapat pertanyaan justru senang harusnya. Kenapa? Karena kesempatan untuk membuktikan bahwa memang ini adalah Vox Populi. Ya. Seperti itu aja. Bertanya satu hal, tadi disebutkan bahwa ada asumsi, ada dugaan dan lain-lain, harus ada bukti dan fakta. Sudah sampai ke arah sana nggak sih kalau untuk wilayah Jawa Tengah khususnya? Nanti kita satu persatu ya. Saat ini kan tahapannya masih menghitung suara. Sampai 16 Desember. Kita menghormati proses demokrasi. Demokrasi dari artian teknisnya pemilu maupun esensinya bebas menyuarakan pendapat, kita ikutin saja, dan ketika hak konstitusi itu dipakai, kita saling menghormati aja. Sekarang kita geser sedikit nih, Bapak-bapak, kita geser, tadi udah sempat dimention, kita geser ke Banten sedikit. Ini juga Banten ini kan bermitra nih PDI dengan Golkar, tapi yang juga agak mengejutkan, kita boleh tampilkan terlebih dahulu grafisnya mungkin untuk wilayah Banten, hasil quick count-nya 44,85 untuk Airin, 55,15 untuk Andra Soni. Kalau kita lihat ini sudah 100% ya data suara masuk dari salah satu lembaga survei. Kalau saya mau ke Mas Andika, boleh dikasih ini enggak gambaran. Kalau kita bicara Banten ini kan bicara keluarga terahnya
Ratu Atut di situ cukup kuat, tapi sekarang nih agak keok nih dengan Andra Soni dan koalisinya Gerindra di situ. Iya, Apa faktor yang membuat ini terjadi? Pilkada Banten adalah satu kejutan dalam Pilkada serentak 2024 ini ya Mbak Anggia ya. Karena memang Airin ini kan adalah salah satu tokoh yang meneruskan terah Ratu Atut dari Kiai Haji Hasan Sohibi juga di Banten, dan itu sudah mengakar cukup lama dan sangat kuat di Banten ya. Namun memang dalam kontestasi pilkada kali ini ya kita lihat sekali lagi efek Jokowi dan efek Prabowo itu memainkan peranan yang cukup nyata dalam kemenangan Andra Soni dan Dimyati ya. Meskipun ini tadi Bang Idrus dan Bang Ginting bersahabat di Banten, tetapi ternyata kekuatannya belum cukup kuat mengalahkan dukungan dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi yang berada di balik dari pasangan Andra Soni dan Dimyati. Dan dari politik lokal Banten ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa setiap kekuasaan itu ada masanya ya. Setiap terah politik ya yang sudah mengakar pun juga ada masanya, dan demokrasi itu ya perubahan konstelasi ini akibat demokrasi juga. Artinya ini sudah habis terah untuk Banten untuk habis total belum ya Mbak ya. Pasti masih ada benih-benih yang juga mungkin melakukan regenerasi di terahnya Ratu Atut ya. Tetapi kita lihat bahwa kalau tidak ada pilkada serentak, kalau tidak ada demokrasi seperti ini, ya katakanlah satu hal yang kita sebut dengan istilah dinasti, politik dinasti itu ya terus bisa bercokol di situ, tetapi demokrasi mematahkan politik dinasti itu. Oke, ada poin plusnya juga berarti di situ. Oke, saya mau nanti ke Mas Aditya. Apakah ada faktor lain selain endorsement dari Pak Prabowo dan Jokowi di Banten? Kita jawab nanti, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.